Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur Tuhan baik, Tuhan sudah anugerahkan hari yang baru buat kita. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebaikan anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Saudara, saudara siap menyembah Tuhan pagi hari ini? Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa. Berterima kasih untuk hari baru Engkau kembali anugerahkan. Berterima kasih untuk kesehatan yang Kau masih anugerahkan juga. Nafas hidup, kebahagiaan, damai, sejahtera. Terima kasih dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami, yang selalu menuntun kami kepada kebenaran. Dan pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami untuk menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, ini hati kami persembahkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Tuhan, makasih. Mari buka hatimu lebih lagi saudara, sembah Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus, mata kami tertuju padamu. Kami memandang kebesaran-Mu Yesus. Oh, angkat suaramu sembah Tuhan saudara. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami sembah sembah dan puji hanya bagimu, sembah dan syukur kami persembahkan. Haleluya. Sembah dan puji nuhitatamu. Nyanyikan saudara. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang kami puja Yesus. Yesus kami puja. Kau yang kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang kami puja Yesus. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji kami hanya bagimu Tuhan. Oh, sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitatamu. Biar kau disenangkan pagi ini Tuhan, sebab kau layak terima sembah kami. Oh Yesus, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Engkau Raja kami, kami sembah Engkau Tuhan. Kau layak Yesus, Kau layak terima syukur, Kau layak terima pujian. Hanya Kau satu-satunya Yesus Tuhan. Kau yang berdaulat atas hidup kami, Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Kami tinggikan hanya Engkau Yesus. Oh, pujian kami, sembah syukur hanya bagimu Yesus. Oh, Kau yang kami sanjung Tuhan, Kau yang kami kagumi. Hanya Kau Yesus, pujaan hati kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau satu-satunya. Oh Tuhan, mari bawa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak terima sembah kita, sebab hanya Dia yang layak. Oh Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh, Kau yang berkarya atas hidup kami Roh Kudus. Kau yang pulihkan kami, Kau yang sembuhkan kami Tuhan. Kau penolong kami Roh Kudus, Kau penasehat kami. Terima kasih Bapa, Kau anugerahkan Roh Kudus, Kau anugerahkan penolong dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Oh Tuhan, kami nikmati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami pulih, dalam hadirat-Mu kami sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami.
percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami terima dengan iman kami. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Yang percaya nyanyikan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata, amin. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, jauh melampaui pikiranku, oh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya kita semua baik-baik, semua mengalami kebaikan Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, masih tentang pencurahan Roh Kudus. Karena yang terpenting sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus seperti apa yang dijanjikan Bapa. Pagi hari ini kita merenungkan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 22 ini adalah bagian dari khotbah Petrus sesudah dia mengalami dengan teman-teman 120 orang yang ada di loteng atas itu. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang turun atas mereka semua. Lalu pada waktu itu ada banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang hadir di kota Yerusalem dan mereka mengira bahwa orang-orang itu mabuk karena anggur. Jadi Petrus berdiri dan Petrus mulai berkhotbah. Kita tahu bagaimana seorang Petrus, murid dari Tuhan Yesus, yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi sesudah
dia mentaati apa yang Tuhan Yesus sampaikan, sudah kebangkitan, bahwa kamu harus menunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi seperti yang Bapa janjikan. Jadi mereka menanti, setelah 10 hari mereka bersama-sama menanti, maka pada saat itu Roh Kudus dicurahkan dan kita lihat terjadi perubahan. Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Dan ini kita lihat bahwa sesudah dari khotbah Petrus itu, sesudah dia mengutip dari perjanjian lama apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua hamba-hamba Tuhan, sehingga anak-anak, laki-laki dan wanita semua akan bernubuat, mendapat mimpi. Dan ini kita lihat bahwa Petrus mengajak semua di Yerusalem, bangsa Israel pada waktu itu semua mengarahkan pandangannya, pusatnya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia katakan begini, hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi mari lihat bahwa dengan pencurahan Roh Kudus itu membawa kita untuk lebih mengenal dan memahami pribadi Tuhan Yesus. Di sini Petrus katakan bahwa Yesus dari Nazaret itu ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan. Jadi dari semua yang Tuhan Yesus lakukan itu, dari semua yang Tuhan Yesus kerjakan itu adalah tanda-tanda kuasa, mujizat, kekuatan yang Tuhan mau nyatakan untuk supaya orang-orang itu mengenal Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi itu, mengenal Dia lewat pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia. Sekali lagi saya ulang, dikatakan begini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Semua mujizat, semua kekuasaan itu dari Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan dinyatakan melalui Tuhan Yesus yang menjadi manusia dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi mari Bapak Ibu lihat bahwa kita tahu bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua. Roh Kudus ada dalam hati semua kita orang percaya. Dan tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita, dikatakan bahwa Dia itu satu pribadi, Dia roh kebenaran, Dia roh penghibur, Dia roh penasehat. Dikatakan bahwa dunia tidak mengenal Dia, dunia menolak Dia, tapi kita menerima Dia dan kita mengenal Dia karena Dia tinggal di dalam kita. Jadi mari lihat bahwa kegunaannya buat kita lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, Tuhan Yesus bilang. Jadi gunanya bagi kita adalah dengan kehadiran Roh Kudus dalam kita, pribadi itu akan membuat kita memahami firman Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya kita bisa mengenal lebih lagi rencana Allah yang besar di dalam kita. Jadi luar biasa bahwa Petrus memulai khotbahnya dengan dia mengutip dari apa yang Tuhan janjikan sejak perjanjian lama lewat Nabi Yoel, dan kemudian dia bawa itu kepada digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Roh Kudus itu telah diberikan seperti yang Tuhan janjikan. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-37. Nah, ayat yang ke-37, ketika orang-orang Israel mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi pekerjaan Roh Kudus lewat apa yang disampaikan Petrus, maka hati daripada bangsa Israel itu terharu, lalu mereka mulai bertanya-tanya, apa yang harus kami perbuat? Jadi mari lihat bahwa kita jangan terjebak dalam rutinitas aktivitas agamawi tanpa mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Di ayat ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus
Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita lihat bahwa langkah untuk kita hidup dalam semua yang Tuhan janjikan, yang sangat berguna bagi kita orang percaya, langkah pertama adalah bertobat. Bertobat artinya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang lama, berbalik daripada cara dan gaya hidup kita yang lama, dengan nilai-nilai dari dunia ini yang sama dengan orang tidak percaya. Itu bertobat. Nah, sesudah bertobat, lalu dikatakan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, karena baptisan adalah tanda pertobatan. Jangan kita dikaburkan, jangan kita dibuat bingung dengan saya kan dari kecil sudah dibaptis. Bapak Ibu, dari kecil mungkin kita sudah dibaptis percik, itu karena iman dari orang tua. Iman dari orang tua yang membawa kita ke rumah Tuhan, dan mereka punya pengharapan bahwa anak-anaknya semua ada dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, menjadi kepunyaan Tuhan dan hidup di dalam semua rencana Tuhan. Itu harapan dari orang tua. Tapi sesudah dewasa kita sendiri harus mengambil keputusan. Karena jujur kita akui bahwa sesudah dewasa kita punya pilihan-pilihan hidup yang banyak menyakiti hati Tuhan, yang banyak tidak akan sanggup untuk taat dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, karena hidup itu adalah buah dan dihasilkan dari masing-masing pribadi. Kita tidak bisa sama satu dengan yang lain. Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita, tapi karunia-Nya berbeda-beda dan rencana Tuhan berbeda-beda dalam setiap orang. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi lihat bahwa baptisan sebagai tanda pertobatan dan persiapan untuk hidup dalam karunia-karunia Roh Kudus. Tanpa kita bertobat, kita cuma menjadi orang percaya, tahu bahwa sudah ada Roh Kudus, tapi kita tidak berubah kehidupan yang lama kita, terus dalam pemberontakan, dalam ketidaktaatan, dalam semua kecemaran-kecemaran yang menyakiti hati Tuhan. Tidak mungkin kita akan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-39 dikatakan bahwa, ayat yang ke-39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji untuk menerima Roh Kudus, janji untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu awal mula-mula gereja Tuhan, bukan hanya untuk murid-murid di awal, tapi lihat bahwa dijanjikan kepada semua orang, bagi anak-anakmu dan orang-orang yang masih jauh. Artinya kita semua orang-orang yang dibawa masuk dalam rencana Allah. Kita semua orang-orang yang terpanggil. Bagi kamu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini mari pastikan dengan iman bahwa saya orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya. Mungkin bukan jadi full time, bukan jadi pendeta, bukan jadi penginjil, rasul, tapi kita semua dipanggil menjadi orang percaya. Melayani Tuhan itu bukan harus full time, melayani Tuhan bukan harus jadi pendeta, penginjil, rasul, gembala, tapi melayani Tuhan itu ada dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi kepala rumah tangga, menjadi istri, menjadi anak, menjadi pegawai, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, disitulah pelayanan kita. Yakobus katakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kita menerima upahnya. Jadi lihat bahwa kita sudah dipanggil dan kita tidak akan bisa menghasilkan karunia-karunia Roh itu tanpa kita bertobat, kita dibaptis, kita tinggalkan semua yang lama, dan kita menghidupi dalam nilai-nilai yang baru dan dalam karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua bahwa bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi kita semua, anak-anak kita dan keturunan yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan.
Semua diberkati Tuhan dengan iman, bersyukur, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan, kami sudah mempersembahkan puji-pujian kami, pengagungan syukur kami kepada Bapa di surga. Dan dari kebenaran firman, pagi hari ini kami bersyukur bahwa ada seorang penolong yang tinggal di dalam kami. Terima kasih karena kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil untuk keluar dari dunia yang gelap ini, masuk ke dalam kerajaan terang. Terima kasih karena kami jadi kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah karunia-karunia Roh-Mu Tuhan melengkapi pelayanan kami dalam rumah-rumah tangga, di tempat pekerjaan kami, apakah di pendidikan, di bisnis, di pemerintahan, di media, dimanapun yang Engkau bawa kami, memberkati biar setiap orang akan ada dalam karunia-karunia Roh. Perlindungan Tuhan sempurna atas rumah-rumah tangga. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan kami akan berjalan dalam perlindungan Tuhan untuk melihat tanah yang berlimpah susu dan madu. Berkati umat-Mu, apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka akan menikmati dan bersuka cita mengerjakan semuanya. Karena lewat semuanya kami dibangun, kami makin melimpah dalam potensi-potensi, makin kuat, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Saling memberkati, dan kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Diberkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom.